Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisra dengan NIM 2514035. Di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara memasang atau merakit komputer menggunakan Cisco IT Essential Virtual Desktop. Baik, langkah awal yang akan kita lakukan yaitu memasang power supply. Jadi power supply itu bentuknya. Power supply ini adalah suatu komponen pada komputer yang memberikan tegangan atau arus listrik kepada komponen komputer yang lainnya. Setelah power supply terpasang, kita pasangkan scrubnya agar tidak terlepas. Kemudian kita klik OK. Lalu kita masuk ke motherboard. Di bagian motherboard ini terdapat RAM. Jadi RAM adalah memori yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara. Kenapa dikatakan sementara? Karena RAM hanya akan menyimpan data ketika komputer sedang menyala atau sedang kita gunakan. Kemudian di RAM kedua ini kita pasang seperti RAM pertama tadi. Setelah itu kita kunci. Kemudian kita pasang CPU. CPU adalah pusat pengolahan data di mana seluruh data diproses dan diolah di sini, dan juga CPU ini adalah otak dari komputer. Setelah itu kita pasang thermal compo atau biasa disebut dengan pasta. Gunanya di sini adalah pengantar panas yang diaplikasikan di antara komponen penghasil panas seperti CPU atau GPU dan sistem pendinginnya. Kemudian kita pasang heatsink atau CPU atau pendingin CPU. Fungsi heatsink di sini adalah mendinginkan suhu komponen komputer. Setelah itu kita install motherboard. Kemudian kita pasang strapnya agar tidak terlepas.
Kemudian kita masuk ke adapter card. Kemudian pasang NIC atau yang biasa disebut network interface card. NIC adalah perangkat keras jaringan yang memungkinkan komputer kita terhubung ke jaringan lokal atau LAN maupun internet. Pasang skrupnya tidak terlepas. Setelah itu kita pasang wireless NIC. Wireless NIC adalah komponen perangkat keras yang memungkinkan perangkat seperti laptop atau komponen desktop terhubung ke jaringan tanpa kabel. Setelah pasang kita lepas agar tidak terlepas. Kemudian kita masuk di video adapter. Video adapter adalah perangkat keras komputer yang berfungsi menerjemahkan sinyal digital data komputer menjadi tampilan grafis pada layar monitor. Fungsinya yang pertama yaitu menerjemahkan sinyal visual, yang kedua meringankan beban CPU, yang ketiga menghubungkan perangkat yang berbeda. Kita pasang skrupnya agar tidak terlepas. Kemudian kita masuk ke internal drive. Kemudian kita pasang hard disk drive. Hard disk adalah perangkat keras yang berfungsi sebagai media penyimpanan data utama atau sekunder pada komputer atau laptop. Setelah itu kita pasang skrupnya agar tidak terlepas. Kemudian kita masuk ke drive in external BIOS. Kemudian kita pasang optical drive. Optical drive adalah perangkat keras komputer yang menggunakan sinar laser untuk membaca, menulis atau menghapus data dari media cakram optik seperti CD dan lain-lain. Pasang. Skrupnya agar tidak terlepas. Nah, fungsi dari optical drive yaitu baca data, menulis atau membakar, dan instalasi. Setelah itu kita pasang floppy drive. Floppy drive adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk membaca dan menulis data.
Kemudian kita ke internal kabel. Kemudian kita pasang kabel tata kabel. Setelah itu kita pasang looping kabel. Setelah itu kita pasang kabel power supply. Setelah itu kita pasang SATA kabel. SATA kabel adalah untuk menghubungkan perangkat penyimpanan seperti hard disk dan drive optik ke motherboard. Kemudian kita masuk ke eksternal kabel. Kemudian kita pasang case atau yang sering disebut front panel pada komputer. Case panel adalah antar muka fisik yang tercetak di bagian depan atau atas casing komputer. Fungsinya adalah sebagai pusat kontrol utama dan penghubung antara pengguna dengan komponen motherboard. Setelah terpasang, kita pasang strapnya agar tidak terlepas. Setelah itu kita pasang monitor atau kabel monitor visual atau gambar dan suara dari perangkat seperti PC atau laptop ke layar. Kemudian kita pasang kabel keyboard. Kabel keyboard
adalah komponen fisik yang menghubungkan keyboard ke komputer atau perangkat lain. Fungsinya adalah menyalurkan daya listrik dari transfer sinyal data secara langsung ke sistem, memastikan perangkat keras input ini berfungsi dengan baik. Setelah itu kita pasang kabel mouse. Kabel mouse adalah komponen fisik yang menghubungkan mouse ke komputer. Fungsinya yaitu menyalurkan data pergerakan dan klik secara stabil, serta mengalirkan daya listrik secara langsung tanpa memerlukan baterai tambahan. Kemudian kita pasang kabel USB atau Universal Serial Bus. Kabel USB adalah standar industri untuk kabel konektor dan protokol komunikasi yang menghubungkan berkomunikasi dan menyuplai daya antara perangkat elektronik dan komputer. Fungsinya yaitu transfer data, pengisi daya, koneksi peripheral. Setelah itu, kita pasang kabel Ethernet. Kabel Ethernet adalah media transmisi fisik yang menghubungkan perangkat seperti komputer, router, dan printer dalam jaringan area lokal atau LAN. Kemudian kita pasang kabel antena. Kabel antena adalah kabel transmisi yang berfungsi menghubungkan perangkat jaringan dengan peradaban sinyal sekecil mungkin. Yang terakhir yang kita pasang power cord. Power cord adalah konduktor listrik berfungsi untuk menyalurkan energi listrik dari sumber utama seperti stop kontak, dinding, ke perangkat elektronik. Baik, mungkin itu saja dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.